Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ailsa Nirbita Khairian dari kelas 12 C1 Sangga Pendobrak. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan beberapa hal menarik yang ada di beberapa museum perjuangan, khususnya di daerah istimewa Yogyakarta. Ikuti keseruannya yuk, simak baik-baik. Nah, sekarang aku lagi ada di museum yang pertama aku kunjungi, yaitu Museum Pusat TNI AD, Museum Dharma Wiratama, yang lokasinya ada di Jalan Jenderal Sudirman nomor 75, Yogyakarta. Tokoh utama atau ikonis di museum ini adalah Jenderal Sudirman, yang merupakan Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat yang kemudian menjadi Panglima TNI. Kemudian Letnan Jenderal Urip Sumoharjo, tokoh kedua yang menjadi Kepala Staf Umum TKR sekaligus tokoh penting dalam pembentukan struktur organisasi militer Indonesia pasca kemerdekaan. Beliau dikenal karena pengabdiannya yang sangat besar dalam menyusun kekuatan militer nasional secara disiplin dan sistematis. Museum ini dinamai Dharma Wiratama karena museum pengabdian luhur prajurit oleh TNI AD. Museum Dharma Wiratama ini memiliki lebih dari 4.000 koleksi yang berkaitan dengan sejarah perjuangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Di dalam museum ini terdapat berbagai jenis senjata api dan senjata berat seperti meriam, Bofors, tank, dan senapan-senapan peninggalan masa perjuangan. Selain itu, museum ini menyediakan ruang diorama pertempuran yang menggambarkan beberapa palagan besar dalam sejarah revolusi kemerdekaan Indonesia. Terdapat pula ruang-ruang yang menyajikan koleksi seragam militer, tanda jasa, dan koleksi pahlawan revolusi, alat komunikasi, alat medis, serta peninggalan terkait peristiwa G30 SPKI. Kemudian di belakang museum saya mengunjungi satu lokasi yang sangat menarik, yaitu sebuah bunker peninggalan tentara Jepang yang dibangun sekitar tahun 1942 sampai 1945, di mana bunker ini berfungsi sebagai tempat perlindungan tentara Jepang dari serangan udara sekutu. Berlanjut ke museum yang kedua, Museum Dirgantara TNI AU yang tepatnya ada di daerah Jambi. Yuk ikuti keseruannya dan simak baik-baik. Tokoh utama atau ikonis di museum ini adalah Laksamana TNI AU Rusmin Nurjadin, Panglima AU yang meresmikan museum pertama di Jakarta, kemudian berkerasai pindah ke Jogja. Kemudian terdapat 4 pahlawan udara, yaitu Iswah Judi, Abdul Halim, Perdana Kusuma, Abdul Rahman Saleh, dan Agustinus Adi Sucipto. Museum ini menyimpan sekitar 1159 koleksi benda sejarah TNI AU berupa pesawat militer dan artefak Dirgantara. Koleksi pesawat, terdapat ruang-ruang tematik, ruang utama, foto, patung, dan lambang TNI AU. Kemudian terdapat ruang paskas dan alutsista, senjata, rudal, parasut, dan radar. Kemudian terdapat ruang kronologi, diorama, peristiwa sejarah. Ciri khas dari museum ini adalah gudang pesawat Jepang yang kini menjadi hanggar museum dan menjadi salah satu museum pesawat militer terbesar di Asia Tenggara dengan lebih dari 40 pesawat utuh dan replika dan kombinasi artefak, diorama, serta koleksi rudal dan prototip bom buatan TNI AU. Di sini aku mengunjungi museum yang ketiga. Ini adalah Museum Monumen Pahlawan Pancasila yang tepatnya ada di Kendungan, Yogyakarta. Yuk ikuti keseruannya dan simak baik-baik. Tokoh utama di museum ini adalah Brigadir Jenderal K. Tamso dan Letkol Anumerta Sugiono. Terdapat relief sejarah 12 buah di dinding dan pagar panggung menggambarkan kronologi penculikan dan pembunuhan kedua perwira. Museum ini berciri khas pendopo utama dengan arsitektur joglo Jawa. Di dalamnya terdapat lubang makam yang ditemukan jenazah Brigjen Anumerta Katamso dan Letkol Anumerta Sugiono saat peristiwa G30 SPKI. Selanjutnya, terdapat duplikat mobil gas yang digunakan saat mengangkut jenazah pahlawan ke Taman Makam Pahlawan Kusuma Negara. Aku sekarang lagi ada di monumen yang keempat, namanya Monumen Pelataran,
yang lokasi tepatnya ada di Selo Martani, Sleman. Yuk ikuti keseruannya dan simak baik-baik.